Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Rabu 31 Desember 2025. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas segala pemeliharaan-Mu sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan penuh berkat, menikmati hari baru karunia Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan berkati kami, ya Allah, agar kami boleh mengerti serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12-19. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepadanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Amin, demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini dengan tema kasih dan kebaikan Tuhan. Pak Kaboro Zia Kamasokanana. Sebuah lagu rohani berjudul Berkat Kemurahan-Mu tentunya menjadi salah satu kidung pujian refleksi yang sangat cocok menutup tahun yang akan berlalu dan mempersiapkan diri memasuki tahun baru karunia Tuhan. Secara khusus pada bagian Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Sangat baik untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Fakta bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup umat-Nya merupakan hal yang tidak dapat dibantah. Adakah waktu dalam hidup ini yang bukan anugerah dari Tuhan? Setiap detik kehidupan adalah anugerah dari Tuhan semata. Apakah kita senantiasa berjalan dalam terang Tuhan yang memungkinkan kita memahami dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan? Ada dua jenis manusia yang dibicarakan dalam pembacaan hari ini, yakni mereka yang menerima dan senantiasa hidup dalam Sang Sumber Terang, yakni Yesus Kristus, dan mereka yang menolak Sang Sumber Terang itu dan senantiasa berjalan gelap. Mengapa ada yang terus hidup dalam kegelapan? Jawabannya jelas, yakni mereka tidak mengenal Bapa. Mengapa mereka tidak mengenal Bapa? Jawabannya juga jelas, yaitu mereka menolak Sang Sumber Terang itu sehingga mata dan hati mereka buta. Oleh karena kebutaan itulah, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka terus berjalan dalam gelap, tanpa mereka sadari bahwa di dalam gelap tidak ada kehidupan. Sebaliknya, orang-orang yang menerima Sang Sumber Terang akan senantiasa berjalan dalam kehidupan. Mari terus berjalan di jalan terang agar tetap mengalami dan menyadari kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.
Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita aminkan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan berakar dan bertumbuh dalam hati kami, menguatkan iman percaya kami. Biarlah kami terus berserah dan berpengharapan hanya kepada Engkau saja ya Allah, sebagai sumber kekuatan dan penuntun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hari terakhir di penghujung tahun 2025. Kami sadar ya Tuhan bahwa di sepanjang tahun ini kami banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa. Kami mohon ampun ya Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami dengan Roh Kudus untuk memasuki tahun yang baru di 2026 ini dengan hati yang bersih, penuh harap, dan semangat yang baru. Berikan kami kekuatan dan petunjuk untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa pengharapan kami. Amin. Demikian renungan harian Toraya. Selamat beraktivitas dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan memberkati. Amin.